Oke, saya ulangi teman-teman, di sini ada tipe data ya. Tipe data itu ada chart, ada unsigned chart, signed chart, integer, int, unsigned integer, signed integer dan seterusnya. Sampai di sini juga ada long integer ya, float, kemudian ada double, ini sering dipakai float, double, boolean. Next, kemudian ini contohnya teman-teman. Nah, di suatu program yang kita buat itu menggunakan bahasa C++, yang pertama kita masukkan kode yang ini teman-teman, include IOStream. Ini untuk mengimport sebuah input atau output dari library ya, namanya packet library. Ada using namespace std teman-teman, ini wajib ditaruh kalau kita mau nanti tidak error, ketemu error karena code ini code yang di sini teman-teman, dia harus dipanggil dengan si std ini teman-teman. Nanti kalau misalnya buat di sini std, berarti nggak usah taruh di atas ini gitu. Tapi kalau kita mau cuman code aja ini yang baris ke-9 ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak baris ke-9 yang ini di kodenya? Nah, ini nanti dia harus tambahin std kalau dia nggak dideklarasikan di atas ini. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini integer main, ini sebuah function atau fungsi kita bilang bahasa Indonesianya. Kemudian ada kurung kurawal pembuka, kemudian kurung penutup. Ini batas programnya. Jadi kita buat kode di sini teman-teman. Nah, kalau di line 7 ini integer ya, A B C sama dengan 10. Nah, 10 ini kan integer angka bulat ya. Nah, makanya dia akan disimpan di sebuah variabel namanya ABC. Tapi tipe datanya itu adalah integer, int. Nah, kemudian ini code ini untuk mengprint nilai variabel itu, variabel ABC. Nah, di sini. Maka hasilnya adalah 10 ini teman-teman. Kelihatan nggak di sini? 10 ini. Ada? Ini yang di bawah ini. Kelihatan nggak? Halo? Yang ini teman-teman. Yang ini. 10 ya. Ya, Pak. Ya, kelihatan ya, 10 ya. Oke. Next, kemudian di sini teman-teman, mana variabel kira-kira di sini? Di slide ini mana kira-kira variabel? Ayo, ada mahasiswa yang mau speak up, silahkan. Nggak bisa kami, Pak. Di antara kode yang ini teman-teman, mana kira-kira yang namanya variabel? String main sama integer age sama gender age sama char, string integer sama char. Oke, itu ya, itu namanya sebuah variabel. Nah, mana variabel, mana tipe data kira-kira? Oke, ada yang mau bicara silakan, teman-teman. Ayo, mana kira-kira yang disebut dengan tipe data? Kan? Ayo. Variabelnya name, Pak, terus tipe datanya string, terus age, tipe datanya integer, variabelnya gender, terus tipe datanya char. Oke, thank you ya. Sebentar ya. Oke, thank you ya, masnya. Oke, kita ulangi bareng-bareng yang ini teman-teman, yang dilihat ya, line 8, 9, 10 yang sudah saya kasih komen di sana itu maksudnya itu string itu tipe data, name itu variabel, int itu adalah tipe data, age itu umur ya, umur itu adalah sebuah variabel, kemudian chart itu adalah gender atau jenis kelamin. Teman-teman juga bisa nanti chat
jenis kelamin bisa ya. Kalau selain itu nggak bisa teman-teman. Misalnya kalau dia teman-teman buat di sini chartnya aja diubah, itu nggak bisa karena dia itu baku ya. Ini namanya sintak, jadi dia punya aturan. Kalau variabel itu bebas teman-temannya, bisa kita buat ini. Oke. Next, kemudian teman-teman di sini saya punya apa namanya jenis ya, variabel lokal namanya, atau lokal variabel. Ini apa yang dimaksud dengan variabel yang lokal? Ini dia dideklarasikan ya di dalam sebuah function atau fungsi atau blok di dalam variabel lokal itu sendiri. Nah, mereka hanya dapat digunakan oleh pernyataan yang ada di dalam fungsi atau blok kode tersebut. Variabel lokal tidak dapat diketahui fungsi di luar mereka sendiri. Contohnya gini teman-teman. Nah, bisa lihat sini contohnya? Bisa nggak? Nah, di line 7 sama line 8 ini namanya local variable, karena mereka itu dideklarasikan di dalam fungsi function. Mana fungsinya ini? Function main ya. Nih. Main itu ada buka kurung, tutup kurung, ada kemudian kurung awalnya, pembukanya sama penutupnya, itu namanya function. Nah, dia dideklarasikan di function itu teman-teman. Itu namanya variabel lokal. Ini kan udah kelihatan nih. This is local variable. Ini yang di print yang ini. Kemudian ada namanya global variable. Apa itu global variable? Jadi teman-teman, variabel global itu didefinisikan di luar semua fungsi ya. Biasa di atas program. Nah, biasanya yang ini teman-teman bukan di dalamnya program itu, di dalam fungsi itu atau functionnya itu, tapi di atasnya sebelumnya itu. Nah, variabel global akan mempertahankan nilainya sepanjang waktu program kita ya, program Anda ya teman-teman sekalian. Nah, sebuah variabel global dapat diakses oleh fungsi apapun. Artinya variabel global ini teman-teman, dia tersedia untuk digunakan di seluruh program kita ya. Contohnya seperti ini. Nah, dia bedanya gini teman-teman. Yang ini ya, kelihatan nggak ini? Ini integer ini dia dideklarasikan sebelum function atau di luar fungsi. Yang ini teman-teman, kelihatan nggak? Ya. Nah, dia dideklarasikan sebelum fungsi ya. Berarti nanti dia bisa dipanggil di dalam ini gitu. Ya, di dalam fungsinya ini. Tapi kalau tadi itu dia di lokal, berarti dia cuma dipanggil di lokalnya aja gitu. Oke? Paham nggak maksudnya? Artinya global ya, jadi dia universe. Jadi dia lebih ke bisa dipakai nanti ke dalam fungsi lain gitu. Misalnya contohnya gini, sini ada fungsi lain, nanti selain main ini nanti bisa kita panggil dia kayak gitu. Kemudian lokal variabel juga teman-teman diutamakan, ini biasanya dia duluan dieksekusi ya kalau dia punya. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya gini. Yang pertama ini adalah int global. Ini yang global ya, variabel global. Yang di sini adalah variabel global tapi di lokal gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, mana yang dicetak, yang akan dipanggil, yang akan dipanggil gitu. Jadi teman-teman, selama dia di dalam fungsi itu yang akan dieksekusi duluan. Contohnya kayak gini. Ada fungsi main, ada global 10 kan di sini. Maka yang di atasnya itu dia tidak akan, atau ditimpa ya teman-teman. Yang di atasnya nggak akan ini ya, ditimpa sama yang di dalam main ini. Ini yang duluan akan dieksekusi gitu. Makanya di sini adalah hasilnya 10. Oke ya. Next, kemudian ini catatan teman-teman. Deklarasi variabel memberikan jaminan kepada compiler ya. Ini compiler teman-teman. Karena C++ itu dia mengcompiler sebuah kode ya. Nah, kayak gitu.
Kemudian juga dia nanti dia dibutuhkan ini tadi ya, definisi variabel yang sebenarnya itu pada saat menghubungkan sebuah program. Nah, sekarang kita ada contoh ini, ada namanya extend ya, extend sebuah variabel kayak gini contohnya teman-teman. Nah, kalau extend variabel juga sama kayak tadi sih sebenarnya, dia lebih ke ini ya, apa namanya, yang ini. Dia bilang di sini kan kita ketika menggunakan kata kunci extend ya teman-teman untuk mendeklarasikan variabel di sembarang tempat ya. Meskipun kita dapat mendeklarasikan variabel beberapa kali dalam program C++, tetapi variabel tersebut dapat didefinisikan atau blok kode. Nah, teman-teman, kalau dia pakai extend ya, dia pun pakai dia yang ini. Kita contohnya kayak gini teman-teman, ini bisa dipakai di dalam sini ya, fungsinya ada extend x, y, z ya. Nah, kemudian juga di sini bisa dipakai dia jadi 15 ya, 5 tambah 10 ya, x plus 7 plus y sama dengan ini 15, dan ini adalah 70 dibagi 3 ya. Oke, kemudian teman-teman ini sama kayak gini ya, saya menulis di below. Jadi dia punya function ya, fungsinya ini teman-teman, int function ya, int function, kemudian fungsinya yang ini ya. Jadi dia sama kayak gini function ya, ini yang fungsi utama ya. Nah, ini teman-teman juga akan nyambung kepada projectnya nanti gitu, buat program kayak gini ya. Ada fungsi A misalnya tapi dipanggil di fungsi utama gitu, biar apa, kode kita itu rapi ya, kode kita rapi dan juga enak gitu nanti ngeliatnya gitu. Jadi dia nanti tinggal dipanggil di satu function aja gitu. Oke, ini sumbernya teman-teman ya. Oke, itu materinya teman-teman, singkat padat ya. Ada pertanyaan kah tentang variabel? Any question? Ada pertanyaan kah? Oke, jadi kita teman-teman akan sering bertemu dengan namanya variabel. Oke, aku share screen lagi. Kalau offline teman-teman saya bingung gimana caranya nanti kalau nggak ada di CD ngejelasinnya itu. Karena lebih enak pakai apa, online, karena IT ya teman-teman, apa, ilmu IT, ini kan ilmu IT gitu. Coba saya ini, saya ini dulu, saya matiin rekaman dulu biar teman-teman dapat ini.